Ini adalah gambaran kemarin hasil tryout. Ini gambaran hasil tryout kemarin. Sebentar saya cek dulu. Oh ya. Dan ternyata ada yang memiliki nilai ini kenceng banget nilainya 200, 700 malah ya. Dengan rata-rata itu 400. Kalau rata-rata 400 itu lumayan lah. Bukan lumayan lah. Artinya teman-teman sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan. Tetapi ini sebenarnya belum menjadi target. Karena target kita adalah target kita adalah 85%. Jadi kalau misalnya totalnya 700 dan 80%-nya kan Anda tinggal mengurangi berapa ya? Kurangi 10 saja lah. Berarti tinggal kurangi 10 soal. 10 berarti kan 10 kali 5 berarti kan 50. Jadi kena 600-an, 670-an ya. Itu sudah aman lah kalau seperti itu. Jadi kalau sekarang ini masih belum aman. Gak ada suaranya katanya ya teman-teman. Sebelum kita masuk, kita masih tetap jadwal kita masih sore, jadwal kita masih sore untuk umum, tetapi juga ada grup yang 14 itu pagi hari juga ada. Pagi hari, tiap hari, malah pagi hari, tiap hari. Jelas suaranya karena badi. Ya. Mungkin hanya kasuistik aja ya, hanya beberapa orang saja. Dan tryout tiap hari Minggu ya, tiap hari Minggu tryout, dan nanti kita bahas Senin dan Rabu kita bahas. Kemudian hari Jumatnya, bisa Jumat sore atau Jumat malam, kita bahas materi-materi. Walaupun sekarang pun kita bahas dengan materi-materinya, kita berikan tip dan triknya juga, sehingga Anda bisa melihat ini dengan mudah ya. Nanti juga akan saya simpan di YouTube, tapi mohon waktu supaya saya bisa ngedit, dan tim supaya bisa ngedit mana yang harus kalau yang lihat nilai hasil TO kemarin sudah dibagikan kemarin. Tadi sudah dibagikan. Jadi mohon jangan dulu TO lagi karena kita sekarang akan membahas. Tadi sudah dibagikan di grup materi umum. Sudah saya bagikan. Bagi teman-teman yang masih meng-on-kan, silahkan dimatikan dulu supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang tidak perlu. Oke. Kita lihat nih, seorang nulis adlib artinya apa, kemudian sifotaksim artinya apa, ini masih coba perhatikan. Kalau kita lihat dari 52, 53, 199, ada 199 orang yang jawab, ini enggak setengahnya. Jadi kita masih memiliki data, terutama ini kemandirian. Health Index ini sebenarnya sudah saya berikan, Health Index ada di Mimap, sudah ada. Ya, pernah diberikan juga di grup umum ya, sudah diberikan juga. Nanti tinggal dicek ulang ya, dicek ulang oleh teman-teman semua. Oke, kita akan masuk ke sini. Nah, ini kemarin saya sudah memberikan mind map, sudah dibagikan kalau tidak salah, saturasi dengan oksigennya, gitu ya, saturasi dengan oksigen plus dengan alatnya. Itu sudah dibagikan mind map-nya di grup umum, ya sudah saya berikan. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan, coba cek di grup umum, nanti teman-teman bisa membaca ringkasan yang saya buat. Mind map itu merupakan ringkasan. Jadi dengan saturasi oksigen dengan 60-80, maka aliran oksigennya itu harus 8. Nanti yang muncul berapa atau apa alat yang digunakan, itu yang mudah ataupun yang apa yang harus Anda pahami lagi ya. Kemudian
Yang lainnya, ini sudah ya, nomor 1 jawabannya 8. Kemudian, nah ini maksimum simple mass. Maksimum simple mass, sebentar saya cek, mudah-mudahan, saya pikir saya sudah buat ininya deh. Dan min mapnya sudah saya buatkan. Kalau enggak, nanti saya bagian 3 nih. Mana oksigenasi. Nah, ini akhirnya ini akan saya coba stop share dulu yang ini. Saya akan masukkan yang ini dulu. Akan saya share. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Wih, malah kecil. Gimana ceritanya nih? Oh iya. Ini kemarin sudah saya berikan. Sudah kelihatan? Oksigenasi teman-teman? Kalau sudah kelihatan silakan. Oh, saya seorang aja lah ya. Jelas, oke jelas. Nah ini simple mass atau kano dulu. Dari kano alirannya 1 sampai 6 liter. Boleh Anda screenshot boleh, nanti silahkan ya. Ini alirannya Asakano, alirannya ini jika diberikan jika saturasinya 90 sampai 100, 95 sampai 100. Dan menjadi bagian yang harus teman-teman ingat bahwa pasien dikatakan stabil itu apabila saturasi lebih dari 94, kemudian dewasa ya, dewasa. Kemudian pada dewasa itu urin itu lebih dari 0,5 mm per berat badan per jam. Kemudian nadinya normal, pernapasan normal itu dikatakan stabil. Ya. Jadi Anda kalau misalnya belum dikatakan seperti itu atau belum saturasinya belum seperti itu berarti pasiennya belum stabil. Kemudian ke simple mass itu ada 5 sampai 8 liter. 5 sampai 8 liter, SpO2 90 sampai 94. Jadi urutannya dari sini ke sini. Ya. Searah jarum jam. Searah jarum jam ya. Benar ya? Kemudian ada rebreathing mass 8 sampai 12 liter. Ini SpO2-nya sama, simple mass dengan rebreathing mass. Kemudian di sini ada non-rebreathing mass, jadi dari sini ke sini. Non-rebreathing mass alirannya sampai dengan 12 liter. Kemudian ada evaluasi, ada catatan. Evaluasi pemberian itu setiap setelah pemberian pertama kali, itu ya pertama kali pada jam pertama, menit pertama, maka dievaluasi setiap 15 atau sampai dengan 30 menit pertama dievaluasi. Apakah pasien nyaman atau bagaimana? Kemudian periksa kecepatan aliran, tinggian cairan steril, harus steril, dan pada humidifier dalam setiap 30 menit. Ya, itu. Jadi Anda bisa ini bisa di print, nanti Anda bisa memberikan tambahan-tambahan, jangan seperti misalnya langkah-langkahnya. Jadi satu lembar itu Anda mempunyai catatan banyak, ya. Contoh misalnya catatan POM tidak boleh lebih dari 2 liter dan lain sebagainya. Itu yang saturasi. Ada yang mau screenshot? Kalau mau screenshot silahkan. Ya. Nah, sudah semuanya tuh. Yang masih bunyi-bunyi, matiin. Nah, saya matiin dulu ya. Oke. Ini sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kita kembali ke soal. Saya lihat lagi di soal lagi. Nah barusan. Oh, ini. Oke, itu saturasi, tentang saturasi. Jadi sudah jelas. Oh, ada 122 orang tuh yang lihat. Ternyata kalau sudah dilihatin itu jangan dulu ikutan ataupun tryout dulu, nanti saya settingnya belum saya rubah. Settingnya belum saya rubah, bentar. Daripada nanti saya dimarahin orang. Saya rubah settingnya dulu dah. Malah nggak kelihatan.
Oke, sebentar. Sebentar saya sudah sedikit supaya sebentar. Oke. Sudah deh. Tadi sudah sampai sini ya. Oke. Saya kirim lagi. Oke. PPOM tadi sudah. Tadi 2 liter saja. Ini masih ada yang salah ya di PPOM. Sebagai contoh, ini salah nih. Layar hitam. Sekarang gimana layarnya? Sudah hitam, masih hitam, atau masih jelas? Sudah. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian suara nafas, bedakan suara nafas. Kita pernah bahas soal ini. Suara nafas di lapang paru itu vesikuler, tapi tetap ada yang masih salah ya. Dan suara nafas apa? Perkusi sama auskultasi bedakan, karena sangat berbeda ya, sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi dicek dulu ya. Kemudian suara usus yang terdengar saat kita nafas namanya borborigmi. Sudah jelas namanya borborigmi ya. Namanya borborigmi. Bukan turbulensi. Turbulensi itu menghasilkan murmur. Ya, kemudian murmur galop seperti kuda. Bunyi jantung seperti kuda dinamakan galop. Ya, suara kuda namanya galop. Kalau murmur ada ya gitu ya. Borbor ini tadi sudah jelas bahwa itu suara yang dari usus. Nah, ini bedanya dengan yang hukum. Di hukum nggak akan ada kayak gini. Jadi kalau di ini masuk pemeriksaan fisik. Kemudian seorang dokter menulis resep ditandai dengan kata ad-lib, artinya boleh diminum sesukanya. Ya. Nanti patokan-patokannya artinya nanti akan sebenarnya sudah ada farmakologi dalam keperawatan, istilah-istilahnya sudah ada. Tapi nanti kalau misalkan Anda belum menemukan, akan coba saya berikan lagi. Ya. Kemudian 2.6 atau selagi makan, jadi obat-obat yang diberikan sebelum antesibum juga ada. Antesibum, posibum, sebelum makan antesibum. Setelah makan posibum. Nah. Kemudian cefotaxim merupakan golongan obat sefalosporin generasi ketiga. Ya, generasi ketiga itu hafalan banget. Kemudian untuk sediaan oral obat tiampeniko sebesar 500 mg, semuanya hampir 60% benar. Kemudian Acyclovir tablet bentuk sediaan obatnya 400 mg, ya, 400 mg sediaannya. Ini kenapa kita selalu Anda bisa menggunakan link tryout dari mulai bulan Januari. Dari mulai bulan Januari, silakan cek di materi umum. Cari di link nanti Anda bisa. Anda daripada menghafal nggak pusing gitu sendirian, lebih baik ujian. Toh ya ini sediaan umumnya. Kemudian yang termasuk antidiuretik kuat itu furosemid. Ya, ada furosemid. Dan pacemaker jantung pada nomornya. Pacemaker jantung adalah SA node. Sistem konduksi Anda harus paham. SA node maka keluarnya gelombang doa yang ada yang tahu nggak? SA node kemudian keluar gelombang apa? Yo. P. Gelombang P. Gelombang P itu atrium atau ventricle? Silahkan, masih ingat-ingat?
Atrium. Ya, kalau gelombang P itu atrium. Atrium berarti ya. Kemudian Atrium. kalau yang di ventricle itu apa? Gelombang apa ventricle yang menuju ke ventricle? Hah? IRS. 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 Ya, GRS. Jangan lupa ya yang itu. Kemudian cara menentukan. Oh ya, jangan lupa silakan ditulis terkait dengan apa? Dengan EKG apa yang harus Anda ketahui. Silakan tulis sebentar. Sudah disiapkan pulpennya? Yang pertama heart rate. Yang pertama heart rate yang harus Anda ketahui. Cara menentukan heart rate itu seperti apa? Yang menggunakan rumus 300 juga menggunakan rumus yang 1500. Anda harus paham. Kemudian heart rate dengan yang tidak teratur, yang tidak teratur bagaimana nentuinnya? Yang tidak teratur ya, yaitu kita cek selama 6 detik, ya cek 6 detik kali 10 itu yang tidak teratur. Kemudian apa lagi ya? Aksis, kalau aksis tergantung dari daerah lead 1 dan lead APF, ya dicek aksisnya. Kemudian yang di DC shock dan yang tidak boleh di DC shock juga harus paham. Kemudian tempat adanya infak juga harus paham. Misalnya lateral itu yang mana saja, interior yang mana saja. Kemudian urutan dalam memasang lead, prekordial yang P1 sampai bisa pakai P berapa ya? P6 lah, minimal P6. Kemudian warna masing-masing lead, misalnya P1 warna apa, kemudian lead APR itu warnanya apa, terus kemudian right arm, left arm, LL itu warnanya apa, itu juga harus Anda pahami, ya harus Anda pahami. Tadi urutan sudah, yaitu ada yang mungkin yang harus Anda kuasai, gitu ya, yang harus Anda kuasai. Kemudian selanjutnya ini sudah berikut adalah obat analgetik dengan ada inflamasinya, ya, dengan ada inflamasinya, yaitu ibuprofen. Berikut obat anti Parkinson, levodopa, itu obat anti Parkinson. Kemudian tubuh tidak bisa menggunakan langsung vitamin, tetapi harus mendapatkan bantuan dari luar. Vitamin D dengan cahaya matahari, provitamin D dengan cahaya matahari digunakan menjadi vitamin D, dirubah menjadi vitamin D. Kemudian anak dalam menghisap lendir untuk lubang menarik keluar perlahan, waktu pada anak itu 7. Di aturannya ada 7 detik ya, 7 detik. Jadi saya cross check dulu lagi ya, 7 detik ya. Kemudian dewasa menghisap lendir 10 detik. Ini maksimalnya 10 detik. Ditarik sampai keluar itu 10 detik. Kemudian pasien berusia 10 tahun maka dengan berat badan 20 kg maka cairan yang dari metabolisme adalah, tinggal menghitung ya, cairan metabolisme berapa? Ada yang tahu per anak-anak itu cairan metabolisme? 6 ya? Kok 6?
Coba cek nanti saya cek ulang. Coba ada yang pakai coba googling nanti saya lupa lagi ya. Salah. Oke, yang nyanyi segala. Oke, saya coba saya tulis nanti kalau ada revisi nanti akan saya cek ulang. Cairan metabolisme ya? Oke, nanti saya tulis, sudah saya tulis. Nanti saya coba cariin ulang. Kita lanjutkan dulu. Kemudian diketahui ya, usia anak 5 tahun, IWL-nya. Kemarin kita sudah, IWL ada cara hitungan. Itu kemarin sudah saya berikan hitungan. Sudah. IWL-nya sudah. Kumpulan hitungan dalam keperawatan sudah saya berikan kan? Coba cek ulang lagi. Diulang lagi. 5 tahun IWL. Ada yang tahu berapa normalnya IWL untuk anak 5 tahun? Ada yang sudah? Ada yang sudah menemukan? Oh. Kemarin dihitungnya 30 dikurangi usia kali BB kan kemarin. Pasang kemarin sudah ya? Bu Wiwi sudah ya kemarin ya? Saya ajarin. Sudah, Coach. Sudah. 30 dikurangi usia dikali BB kan? BB per 24 jam. Per 24 jam. Jadi bagi yang belum tahu nih, tulis ulang nih. Bagi yang belum tahu, bagi yang lupa. 30 dikurangi usia dikurung ya, pakai kurung ya. Jangan sampai nanti salah mengoperasionalkan. Dikurangi usia dikali BB dengan satuannya. Satuan, ini rumusnya satuan per 24 jam kan? Per 24 jam. Nah, gitu. Jadi kalau kita masukin ini aja 35 salah. 30 ini kan 35 nih. Berarti 25 kali 15. 25 kali 15 itu aja. 25 250 tambah berapa 5 kali 25 itu? 125 ya. 175. Iya. Itu ya. Bagi yang lupa lagi. Sudah. Bagi yang sudah ada tapi ya. Ternyata ada yang salah ternyata walaupun sudah ya. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk orang yang salah. Oke, dilanjutkan. Tempat insersi. Salah. Saya malah salah. Tempat insersi WSD dengan tujuan membuang cairan dilakukan terkosta 789 di mid axillaris garisnya. Bukan mid clavicula. Kalau mid clavicula dia di depan lah. Jadi di antar ketiak kan. Ini macam mid clavicula ya. Nggak mungkin gitu ya. Kita pakai logika saja. Oke, tulis lagi. Yang selalu keluar di WSD adalah langkah cara menentukan, cara memeriksa ketinggian cairan, ya, ketinggian cairan. Kemudian yang kedua, cara melepas WSD juga itu yang biasa keluar, Kemudian persiapan pasien, kalau etika ya nanti kita bahas lagi lah. Ya, itu WSD. Kemudian tahapan perkembangan anak prasekolah dimulai anak dalam bulan 30 bulan ya, 30 bulan sekolah. Kemudian juga milestone, Anda harus paham 2 tahap perkembangan. Kemarin kita bahas juga. Bisa Burung Rifah, kenapa? Tahap milestone, misalnya berat badan itu naik berapa kilo dan lain sebagainya di setiap usia anak.
usia berapa tahun, naiknya di mana, dan lain sebagainya. Orang sudah bisa matiin. Tolong dong kalau sudah dimatiin jangan dihidupin lagi. Berkali-kali. Terus ngomong apa gua? Oh, tahap perkembangan juga harus Anda pahami. Ya. Bu Nuripah, tolong dong dimatikan. Kalau sudah diperingatkan nanti saya keluarkan lah. Tahap perkembangan sebentar, tahap perkembangan. Lupa saya. Sebentar, saya cek untuk tahap perkembangan. Sebentar. Supaya Anda langsung perkembangan mana, oi. Perasaan saya sudah membuat materinya ya. Asuhan. Oke, kalau memang nantilah saya cek ulang. Oh ya, ini nih. Ini akan saya share ulang. Ini. Saya hapus. Ini. Nah ini. Kalau nggak jelas, saya perjelas. Ini yang perkembangan bayi dari sampai dengan 2 tahun, 1 tahun perkembangannya. Yang lainnya belum saya buatkan. Misalkan 1 BBL sampai 1 bulan, ini juga sudah normal kembali. Penambahannya berapa. Yang penting Anda tahu bahwa 1 tahun itu berapa kali 1 tahun? Ini 1 tahun. Berapa kali lipat gitu ya. Kemudian, nah, biasanya yang 1 tahun itu 3 kali ya, 3 kali atau normal ya. 2N tambah 8. Kalau 1 tahun 2N tambah 3 tambah 8 itu berapa? 12 ya? 12. Jadi tetap kita menggunakan 2N tambah 8. Ya, itu 3 kali ya. 2N tambah 8. Itu tetap rumusnya yang digunakan 2N tambah 8 sama seperti kita menggunakan untuk cairan per jam 2N tambah 8. Ini kalau saya jelasin ulang yang sudah senior, mohon maaf. 2N tambah 2N tambah 8. Ini berat badan ideal 1 sampai 6 tahun. Ini kita bisa menggunakan rumus ini. Juga rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah cairan yang dibutuhkan oleh anak yang kita tidak tahu berat badannya, tapi yang kita ketahui usianya dan satuannya 2N tambah 8 ini kalau cairan mililiter per jam satuannya. Jadi kalau misalnya ada anak usia 4 tahun, maka kebutuhan cairannya 4 tahun ya, 4 tahun, maka kebutuhan cairannya yang pertama kita cari adalah berat badan idealnya 2N, artinya 2 kali 4 tambah 8. Kalau 2 kali 4 tambah 8 artinya ini 16 kan. Ini berat badannya, BB-nya. Dan termasuk 2N tambah 8 juga adalah 16 ml per jam kebutuhannya. Gitu ya. Jadi bisa menghitung untuk BB ideal, juga bisa menghitung untuk jumlah cairan yang diperlukan per jamnya. Tuh, kalau sudah, ini sudah ya, paham ya yang ini. Mudah-mudahan paham. Kalau belum, nanti Anda bisa diulang-ulang. Kemudian, nah ini, KAZ Index, indeks kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, kamar kecil, dan 1 fungsi tambahan. Maka termasuk kategori apa? KAZ Index. Oke, KAZ Index. KAZ Index, apakah ada di Anda KAZ Index?
Coba cek dulu. Bagian 1 biasanya kasus indeks. Perasaan sudah dibagikan kasus indeks. Oke, ini. Stop share. Saya share yang ini ya, kasus indeks. Mana kasus indeks? Ini kasus indeks Mandirian yang E adalah tadi A itu, ini A itu yang ini, dia kalau A itu semuanya bisa ya, A itu semuanya bisa. Kalau yang E itu A yang ini. Jadi yang AE itu adalah minus mandi, berpakaian, kamar kecil, dan satu fungsi lain. Itu yang kasus indeks untuk E. Kasus indeks sudah berarti ya. Mungkin ada beberapa yang belum dapat ya. Nanti kita cek. Kemudian mana ya tadi? Ternyata kita harus dalam ya. Yang A tadi semuanya, kalau yang A semuanya, kalau yang E tadi ya ada fungsi tambahan. Kemudian melakukan physical distancing pada pelaksanaan fungsi dari physical distancing, fungsi keluarga ya, fungsi sosial, jauh dari pelaksanaan fungsi keluarga. Ya bedanya dengan physical biasa gimana? Kalau physical distancing itu kan dia diisolasi dan melakukan isolasi, mengasingkan diri, bukan hanya fisik saja, bukan hanya fisik, tapi juga bentuk pencegahan sosial. Ya. Kemudian komunikasi yang hanya terjadi satu arah itu otoriter. Kemarin kita pernah membahas. Jadi teman-teman yang kemarin belum ikut, silahkan cek link YouTube-nya di materi umum. Silahkan cek di sana. Karena tidak akan ada yang dibimbangkan dulu.com. Ya. Kemudian yang lain, kalau situasional kemarin sudah dijelaskan. Metode MPKP berorientasi pada hasil kemarin juga sudah kasus ya. Perawat melakukan perencanaan dalam perilaku masyarakat merupakan peran dari change agent. Kalau koordinator mengkoordinir kegiatan, kalau ini melakukan perencanaan beda ya, sangat beda. Edukator adalah sebagai pendidik, dia sebagai pendidik, advokat, dia sebagai pemberi penjelasan ya, pemberi masukan. Kolaborator itu ya dalam dia yang berkolaborasi dengan orang lain. Dan seorang pemimpin mencari alternatif solusi dari masalah yang dihadapi, maka menjalankan fungsi kontrol ya. Ini kontrol bisa sih sebenarnya bisa planning kalau dia itu merencanakan dari awal, itu fungsi planning. Tapi kalau controlling itu bisa. Mungkin nanti akan saya jelaskan lah ya fungsi-fungsi manajemen supaya nanti tidak ketukar karena ini banyak sekali yang ketukar. Oke lah. Fungsi manajemen berarti ya yang saya harus jelaskan kepada Anda. Oke. Lanjutkan dulu. Kemudian perawat menggunakan inisial confidentiality. Ya, ini pernah masuk kemarin juga ada confidentiality. Kalau justice, dia bersikap adil, beneficent tidak merugikan, non-efficient, beneficent menguntungkan, non-efficient merugikan, autonomi memilih hak untuk menentukan diri sendiri. Jadi banyak juga yang salah. Nah ini, coba perhatikan di sini. Ini trik-trik yang bisa kita gunakan, kita pakai ini seperti ini. Perhatikan di sini. Kalau kasus ini contohnya soal kasus. Sini perhatikan. Keluhan utama
Yang di awal nih, keluhan utama itu biasanya itu menjadi masalah utama. Kalau misalnya masalah keluhan utamanya adalah nyeri, maka masalahnya pun adalah nyeri. Kemudian perhatikan juga, Anda sudah membaca materi kunci. Kalau ada skala 6, berarti masalahnya sudah jelas itu masuk ke nyeri. Itu sudah nggak usah ditawar-tawar, Pak. Masalah 6 itu sudah masuk ke nyeri. Sehingga perhatikan oleh Anda secara cepat bisa melakukan eksekusi, bisa melakukan pemilihan jawaban yang baik dengan cara seperti ini. Yang pertama, Anda baca pertanyaannya dibaca, pertanyaan dibaca, kemudian klausalnya, jika pertanyaan kasus tidak bertanya tentang masalah, maka cari dulu masalahnya. Karena apapun, karena ini ditanya evaluasi, maka evaluasi harus mengacu kepada masalah utama. Ya, evaluasi harus mengacu kepada masalah utama. Jadi kalau misalnya di sini adalah masalahnya nyeri, maka mana yang berkait dengan nyeri saja. Yang berkait dengan nyeri adalah ini. Tapi tetap ada beberapa orang yang salah. Memang iya ada mual, muntah, tapi ingat keluhan utama 90% menjadi masalah utama. Keluhan utama 90% menjadi masalah utama. Clear ya yang dari sini. Jadi Anda bisa dengan cepat menentukan pilihan. Jadi yang pertama adalah baca dulu ini pertanyaannya, baru lihat keluhan utamanya. Kalau tampak dengan cara cepat Anda bisa melihat adanya skala nyeri 6, maka udah otomatis itu nyeri masalahnya. Jadi Anda tinggal cari yang berkaitan dengan nyeri. Itu saja, mudah sekali dalam menentukan jawaban. Kemudian selanjutnya, nah ini anak bermain saling tukar mainan tapi tidak kerjasama. Ini paralel. Benar paralel. Terkait dengan paralel permainan. Permainan. Mana mainnya? Bagian 1 kayaknya main. Perasaan sudah buat saya nih. Bermain. Pendidikan ya. Oke lah, nanti saya cari lagi lah, Pak. Ini ya, ini benar. Ini stop share dulu. Main. Ini main. Udah main nih. Dari urutan main, sudah kelihatan main. Tahapan bermain pada balita sudah kelihatan. Yang pertama adalah ini, unoccupied behavior atau gerakan kosong 0 sampai 2 tahun. Gerakan kosong, katanya. Banyak diam dan mengamati lingkungan. Kemudian ada solitary 2 sampai 3 tahun. Asik bermain sendiri, soliter. Anda kalau main di komputer ada yang permainan soliter ya. Kemudian ada onlooker, tingkah laku mengamati, tidak bergabung untuk bermain. Jadi hanya dia nggak main sendiri tapi melihat orang lain bermain, berarti onlooker. Kemudian selanjutnya ada paralel, duduk bersama temannya tapi bermain terpisah. Jadi interaksi tadi paralel. Kalau asosiatif 3 sampai 4 tahun, itu interaksi aktif saat bermain bersama anak lain tapi tidak fokus pada tujuan bersama. Kemudian kooperatif itu yang sudah memiliki tujuan khusus, tujuan bersama. Ini ya, ini tahapan-tahapan bermain. Nah, tahapan bermain. Silakan kalau mau di screenshot.
Sudah ya? Sudah screenshot? Kita masuk lagi ke sana. Mana? Oh ini. Bermain jadi sudah, soliter, dramatik. Dramatik itu kayak bermain peran, pleasure, kesenangan. Nah ini yang belum. Ini ada permainan, ada yang dramatik, ada yang pleasure, yang cilukba itu main apa? Juga belum saya buatkan. Saya buatkan lagi. Ternyata banyak yang belum saya buat. Ya. Kemudian, ini ada cilukba. Cilukba itu usia berapa bulan? Cilukba itu sosial atau kesenangan, pleasure. Biasanya sosial dan pleasure. Itu cilukba. Kemudian bayi menangis lemah, kemudian pernapasan tidak teratur, maka nilai Apgar. Apgarnya muncul nih. Apgarnya muncul. Pahami juga Apgarnya. Pahami. Ada menangis lemah, pernapasan tidak teratur. Oh, Apgarnya 2. Kemudian seorang perempuan 20 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan perih setelah makan. Pencegahan sekunder yang harus Anda baca adalah di sini kenapa tidak perawat. Pendidikan keperawanan di sini pencegahan sekunder. Oke, saya bahas nih. Pencegahan itu ada 3. Pencegahan ada 3. Pencegahan itu pencegahan. Ada 3. Primer. Primer itu terdiri dari health promotion, promosi kesehatan, Promkes, dan specific protection atau pencegahan spesifik. Pencegahan spesifik. Contohnya imunisasi, vaksinasi itu pencegahan spesifik. Ya. Nah, itu primer. Kemudian yang kedua, sekunder. Sekunder itu ada early diagnosis dan prompt treatment, atau early diagnosis itu penentuan diagnosa dini dan pengobatan dini. Penemuan dan pengobatan dini. Kemudian ada juga disability limitation, pembatasan kecacatan. Pembatasan kecacatan. Kemudian yang tersier adalah ini rehabilitasi. Rehabilitasi untuk tersier. Nah, sekarang kita lihat di sini soalnya kita lihat nih. Pencegahan sekunder berarti penemuan dan pengobatan dini, pembatasan kecacatan. Kalau di sini kan coba lihat, ya sekunder pasiennya perih, berarti kan pasiennya apa? Berarti karena perih, maka kita pengobatan itu ada berarti masuknya ke pemberian obat antasida. Bukan pendidikan kesehatan, karena pendidikan kesehatan itu adalah primer, pencegahan primer. Jadi beda ya. Primer itu Promkes, kemudian pencegahan spesifik, kemudian sekunder, penemuan dan pengobatan dini. Termasuk juga misalnya screening untuk IV, ya. IPA ya, untuk servis, misalkan screening yang seperti itu adalah sekunder. Ya. Pencegahan spesifik contohnya apa? Imunisasi tadi, vaksinasi, Anda menggunakan APD juga itu adalah pencegahan spesifik. Oke. Oke, dari pencegahan, kalau ada yang tanyakan sampai sini boleh silakan, dari pencegahan, terutama dari pencegahan. Silakan.
Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Klik dulu ya. Sudah ada pertanyaan. Sini. Nah, silakan. Nomor berapa? Saya ada nomornya ya. Nanti mah pakai nomor supaya nggak pusing nanti bahasnya. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang perawat bedah, di ruang perawat bedah, sedang diberikan transfusi whole blood. Whole blood loh, whole blood 250 ml. Tiba-tiba pasien mengatakan sesak, napas, dada terasa berat, dan terlihat gelisah. Pasien memiliki riwayat DM dan hipertensi sejak 10 tahun yang lalu, manakah perlu tindakan? Ya. Yang kalau kita Anda sudah pernah tahu nggak mendengar hukum KOM? Mungkin nanti saya tidak akan ngajarin sih sebenarnya, cuma hanya hukum KOM. Hukum KOM itu apa ya? Sisir ya. Hukum itu menunjukkan bahwa ada yang sifatnya hiperreaktivitas ya, yang hipersensitivitas gitu ya. Itu KOM. Hukum KOM ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu sekarang. Jadi judulnya hentikan. Oke. Kemudian, nah, soal. Saya berikan soal. Mumpung masuk ke materi transfusi. BB-nya 60, HB-nya 7. Dengan target mau dioperasi katanya 11 HB-nya. Gram per DL ya. Nah, berapa jumlah whole blood mililiter yang harus diberikan? Silakan dikerjakan. Yang belum paham, nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu rumusnya. Yaitu rumusnya itu ya. Rumusnya belum kasihin ya. Rumusnya 6 kali delta HB ya. HB yang diinginkan kenapa nulis salah? Dikurangi HB saat ini kurung kali BB. Rumusnya ya. Anda tinggal masukin rumus saja. 6 kali saat ini 7. Yang diinginkan 11, jadi 4 ya. 4 kali 60. 60. Berarti 30 kali 4 kali 4. Berapa? Ada yang sudah? 1. Berapa? 130 kali 4. 360 kali 4. 360 kali 4. 1404. Nah, total dalam contoh. Oke, clear ya? Begitu cara menentukan rumusnya. Jadi HB ya. HB ini. HB saat ini. Jadi BB. Clear ya? Nah, jangan lupa IP-nya menu yang mana? IP kateternya yang mana? Warna apa? Anda harus paham. Apakah warna hijau atau biru atau merah atau kuning
Anda harus paham deh. Sudah diberikan, sudah ada di minmap. Kemudian seorang laki-laki berat badan, nah ini sudah. Silakan. Perlukan berapa orang tuh diambil? 50, 30 kali 5, 1.500. 1.500 dibagi 250. Berarti 6 ya. 6 kan? Tuh hijau. Wow, pinter. Mister Kuna pinter. Ini 6 dari mana? Rumusnya masukin lagi ya, rumusnya. Tadi 6 kali HB yang diinginkan 10 ya, HB yang diinginkan 10. Karena kalau tidak disebutkan, maka HB yang diinginkan adalah 10. Maka 10 dikurangi 5 kali BB-nya 50. Kan tinggal berapa ya? 30 kali 50. Berarti 1.500. Nah, karena diambil per orang adalah 250, maka dibagi 250. Dengan 6. 6 orang ya. 6 orang. Paham ya? Paham atau pusing? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Bersihkan dulu. Seorang perawat melakukan penilaian Apgar pada bayi laki-laki yang baru lahir dengan BB 3.200 gram dengan panjang badan 49 cm. Pada hasil pemeriksaan frekuensi nadi kurang dari 100, lebih dari 100, refleksi dikit, warna kulit tampak merah pada seluruh tubuh, merintih, bergerak aktif. Apgar skornya berapa? Hitung ya. Apgar harus Anda pahami. Apgar juga sudah, minmapnya sudah ada. Itu 8. Ya, dihitungnya. Kemudian nih, bayi baru lahir 5 hari yang lalu dirawat di ruang perinatologi dengan usia gestasi 32 minggu, berat badan 1.800. Selama perawatan kondisi stabil. Saat ini perawatan melakukan metode kangguru. Bukan kanduru, kangguru. Orang tua sudah disiapkan bayi sudah dilepas, hanya menggunakan popok dan topi. Apa tindakan selanjutnya? Posisi, ya simpan. Kalau sudah dibuka ya simpan, tempelkan kulit bayi di dada ibu, satuin. Silakan yang mau sholat maghrib. Berarti enaknya jam 3 ya? Enaknya jam 3. Jumnya karena ada yang Indonesia bagian tengah udah sholat ya. Ya kata mundur jam 3 ya. Supaya pas maghrib. Dilanjutkan. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat dengan penyakit bedah, keluhan postur transuretral resection prostatektomi hari keempat. Hasil pengkajian didapat pasien mengeluh nyeri skala 4. Hari keberapa? Hari keempat. Kulit masih tampak kemerahan. Apakah evaluasi yang diharapkan dari proses tersebut? Normalnya ya harus sama-sama saja. Asar salat jam 3 salat asar gitu ya. Warna urin bening. Kenapa? Karena hari keempat harusnya sudah bening, nggak boleh ada lagi kemerahan. HB-nya ya kalau kita kan hanya bisa menentukan HB-nya 9, menurun HB-nya. Ya, HB-nya 9. Grup hari keempat. Nah, artinya resikonya perdarahan. Karena masih
tanpa kemerahan, pendarahan. Kemudian ini skala 4, skala 6. Nah, ini udah keluhan nyeri dada skala 6. Anda tinggal masukkan PQRST. Hal yang saat ini Anda tinggal masukkan ke PQRST. Nah, ini tinggal dihitung masing-masing aja. Di P-nya itu provokasi. Apa yang memprovokasi? Di sini ada nggak? Coba lihat. Menjalar itu R. Region. Pundak kiri, nah, di mana? Regionnya udah R. Ini R nih. Ini R. Kemudian lemah, dirasakan lemah. Tusuk-tusuk seperti tusuk quality. Shaver lemah tadi. Time-nya kapan? Mana? Keluhan terlihat sejak kapan serangan? Waktunya ya, waktunya. Tapi kalau kita time-nya hasil nyeri daun tusuk-tusuk, bisa aja P-nya memang nggak ada. Jadi yang bisa besar juga kapan serangan. Kapan serangan dan bisa apa yang jadi yang benar adalah C dan E. A dan E. Betul. Ini betul juga. Kapan serangan? Waktunya. Di sini tidak ada P-nya, tidak ada. Jadi jadi clear ya penjelasannya yang ini benar. Yang ini benar. Jadi 2 ya jawabannya. Bonus untuk Anda. Nambah 1. Apa yang memicu serangan dengan sejak kapan? Itu benar jawabannya. Kemudian dulu. Berikut yang tidak bisa di-shock. Yang tidak bisa di-shock. PA udah jelas. PA. Nah, sudah jelas itu PA tidak bisa di-shock. Sudah jelas. Yang lainnya bisa. Perbandingan kompresi 2 orang penolong anak pada anak 15:2 ya, pada anak. Kemudian kedalaman kompresi pada anak 4 cm, pada dewasa 6. Nggak boleh lebih dari 6 dewasa. Kemudian keadaan neurologis dianggap buruk setelah serangan jantung apabila refleks pulih tidak ada setelah 72 jam. Kalau refleks pulih tidak ada setelah 72 jam itu berarti buruk. Belum meninggal karena refleks neurologis saja. Pada pasien dengan serangan jantung memiliki overdosis opioid, maka diberikan suntik naloxone. Obatnya naloxone. Oh ya, teman tadi ada yang bertanya, ada yang Microsoft Office-nya enggak? Anda tinggal masuk lagi ke sini. Anda sudah menjawabkan, masuk lagi aja. Biasanya yang muncul yang benar, Anda benar karena sudah di settingnya. Anda boleh lihat yang benar, yang salah itu bisa dilihat. Kemudian kutukan ya, spotek sign, spasme ya, ada spotek sign. Makassar. Oke, silakan sebentar lagi loh. Ini udah 99. Ngacak aja. Nah, ini nomor 99 nih. Pada saat ada gempa bumi hebat, A berbaring diam dengan luka menganga di kepala. B berteriak-teriak karena patah tulang di tibia terbuka. C mendapatkan serangan asma karena kaget. D meraung-raung karena rumahnya ambruk dan mendapat luka di kepala. Perdarahan akibat keguguran. Mana yang pertama kali ditolong? Ini logikanya berbeda ya. Berbeda kalau di IGD si A yang di IGD. Tapi kalau si B gempa bumi berarti di luar. Berarti mana yang paling memungkinkan paling banyak untuk hidupnya? Berarti si yang meraung-raung itu. Yang meraung-meraung. Ya, itu logika berpikirnya dibalik. Kemudian
Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan luka bakar hasil pengajian terdapat luka bakar pada muka, hati-hati, muka, rambut terbakar, dan baju sebagian besar terbakar. Pasien gelisah dan somnolen mengerang, suara serak. Suara serak berarti sudah ada pita suara. Kalau ada pita suara berarti kaji pernapasan, kaji. Jangan-jangan nanti pasiennya sesak napas. Pasiennya sesak napas. Metode jika audien lebih dari 15 ceramah. Ya, ceramah saja. Kemudian seorang bayi 8 bulan dibawa ke puskesmas untuk diimunisasi, hasil pemeriksaan fisik, badan 9 kilo, suhu tubuh 36,8, frekuensi napas 28. Kunjungan sebelum bayi mendapatkan DPT, EBCG, DPT 1, polio 1. Berarti tinggal DPT 2, polio 3. Dah, selesai. Logika aja ikutin di sini nih. Ini diikutin nih. Medan hujan. Di sini juga mulai hujan. Kadang saya merasa lapar ketika jam kerja. Oh, ini sudah masuk ke ini ya. Masuk ke ternyata di cekcok ya. Oke. Kalau begitu untuk ini kita sudah masuk ke soal manajerial. Maka kita akan disambung besok hari Rabu. Untuk soal manajerial. Kita akan besok hari Rabu di manajerial. Untuk teknis sampai di sini, berarti besok Rabu target kita ke manajerial. Soalnya masih yang ini.